Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Oke, kita hari ini masih dalam pembelajaran tentang Pancasila. Ada yang masih ingat ya? Pancasila itu terdiri dari 5 butir. Ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar sikap atau pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila ke-1 sampai sila ke-5 ketika di lingkungan bermain. Kalau sekarang kita akan mempelajari sikap apa saja yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ketika di lingkungan sekolah. Yang pertama nih, yang simbolnya bintang itu adalah sila ke-1. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-1 di lingkungan sekolah antara lain: yang pertama, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Ya, kalau misalkan yang beragama Islam contohnya ketika datang waktu duhur maka harus melaksanakan sholat duhur. Kalau agamanya non-Islam, selain Islam itu tidak usah melaksanakan ikut-ikutan sholat duhur, tetapi tidak boleh mengganggu orang yang mau beribadah. Dan yang ketiga, selalu rukun dengan semua warga sekolah, baik itu dengan guru, penjaga sekolah, apalagi dengan teman-teman. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menyakiti, tetapi harus semuanya rukun saling menyayangi. Sila yang kedua yaitu lambangnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya berbicara dengan santun, artinya kita tidak boleh sombong apalagi kurang sopan. Yang kedua, saling menyayangi dengan sesama teman. Harus saling menyayangi ya. Jika orang lain kesusahan, kita harus menolong. Atau jika teman kita lupa membawa penghapus misalkan atau pensil, kebetulan kita punya, maka kita harus memberi pinjam. Dan yang ketiga, suka menolong teman yang sedang kesusahan, ya yang tadi Ibu bilang ya. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga ketika di sekolah. Tetapi sebelumnya, sila ketiga itu lambangnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh sikapnya, yang A, bermain dengan semua teman. Jadi tidak membeda-bedakan teman. Baik itu temannya bersuku Jawa, bersuku Papua, bersuku Sunda, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau bermain, bermain aja, gabung semua ya. Yang B, melaksanakan piket bersama teman. Ya, aku kebagian piketnya sama perempuan 3 orang, laki-lakinya cuma 2 orang, perempuan aja semua yang piket, laki-laki mah gak usah. Gak seperti itu juga, laki-laki dan perempuan semuanya melaksanakan tugas piket. Yang C, menjaga kerukunan dengan teman. Jadi dengan teman itu harus rukun, saling menyayangi, tidak boleh saling mengejek ya. Oke, nah ini sekarang sila keempat. Sila keempat itu lambangnya kepala banteng. Wow, kenapa kepala banteng ya? Dan kenapa harus banteng? Banteng itu disebut hewan sosial. Banteng gemar berkumpul dalam kelompok.
Sifat banteng sama dengan sifat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu gemar berkumpul untuk bermusyawarah. Tetapi karena musim pandemi sekarang, maka tidak boleh berkumpul ya, tidak boleh berkerumun. Tetapi tetap kita untuk melaksanakan sesuatu atau memutuskan sesuatu jika diperlukan boleh dengan cara bermusyawarah. Bunyinya sila keempat bagaimana? Ada yang masih ingat? Pasti ada yang masih ingat atau semuanya masih ingat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu bagaimana contohnya? Nih contoh sikapnya. Yang pertama yaitu musyawarah. Musyawarah untuk memilih ketua kelas jika di sekolah, ya. Jadi tidak asal tunjuk, misalkan si A jadi ketua kelas kata bu guru, enggak. Tapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Yang B, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Kalau lagi diskusi atau bermusyawarah, orang lain mengajukan pendapat, maka dengarkan. Jangan dipotong, biarkan saja mereka mengemukakan pendapatnya sampai selesai. Baru setelah itu ditanggapi dengan sopan. Hasilnya bagaimana hasil musyawarah? Kesepakatan yang telah diambil berdasarkan suara terbanyak, maka harus diterima dengan lapang dada. Sekalipun kita itu tidak setuju, tetapi itu sudah merupakan suatu kesepakatan, diterima saja ya. Karena musyawarah itu tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan, tidak mementingkan ego sendiri. Kemudian coba kalian perhatikan videonya baik-baik. Ini sikap yang sesuai dengan sila keempat. Nah, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya masyarakat Indonesia gemar bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, ini contoh sikapnya ketika di sekolah. Musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, hasil kesepakatan pembagian tugasnya kerja bakti misalkan di sekolah. Ya, kesepakatannya nanti diumumkan. Nah, saya setuju dengan pendapat Fitri, kata seorang anak. Jadi mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, seperti yang ibu tadi sampaikan. Nah, di rumah juga kita harus bermusyawarah. Jangan ingin sendiri, jangan mengedepankan ego sendiri. Sudahkah kamu mengamalkan sila keempat Pancasila? Pasti sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang simbolnya padi dan kapas. Sila keberapakah itu? Ya, sila kelima deh. Yang simbolnya padi dan kapas ya, betulkah? Coba lihat betul, ini padi. Nah, ini kapas. Kapas gambar jelasnya seperti itu ya. Kenapa padi dan kapas? Padi dan kapas merupakan menggambarkan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ingin hidup makmur dan adil. Hidup makmur dan adil menciptakan keadilan sosial. Jadi bunyinya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa padi? Padi itu tadi kebutuhan pokok. Kita makan asalnya dari padi. Kenapa itu kapas? Kapas itu bisa dipakai sebagai bahan dasar membuat kain, membuat pakaian. Jadi manusia itu tidak terlepas dari makanan dan pakaian, ya. Nah, makanya padi dan kapas merupakan simbol kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, mari kita saksikan bersama video yang berisi contoh sikap sila kelima Pancasila. Coba sambil dilihat baik-baik videonya.
bunyinya itu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya rakyat Indonesia ingin hidup yang makmur dan adil. Contoh sikapnya, hidup hemat termasuk juga ya. Nah, memuji hasil karya orang lain. Misalkan temanmu menggambarnya bagus, maka kamu bilang, gambarmu bagus sekali. Nah, itu memuji hasil karya teman. Terus, ngasih bantuan kepada orang yang membutuhkan. Seperti pada gambar ya, membantu korban bencana alam. Nah, apakah kamu sudah menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ibu yakin kalian pernah ya semuanya menerapkan sila kelima. Nah, itu contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila ketika di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah memperhatikan menyimak videonya dengan baik. Pembelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.